Ya, salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua di request video tip ini tentang cuca hijau ya dari sobat semua. Untuk requestnya yaitu tentang minyak ikan ya, minyak ikan. Nah, untuk requestnya yaitu Om Bro, bagaimana cara memilih minyak ikan yang terbaik untuk dioleskan pada buah atau dicampur dengan bahan lain untuk stamina cuca hijau. Nah, jadi seperti ini ya untuk sobatku semua. Jadi minyak ikan itu kan banyak sekali ya tersedia di apotek ya. Di apotek itu sudah banyak sekali ya minyak ikan. Jadi pada cuca hijau itu yang paling bagus adalah minyak ikan yang berupa butiran. Ya, minyak ikan yang berupa butiran, gelinding-gelinding itu toh, kalau tidak salah itu harganya sekitar 2 sampai 3.000 itu untuk setiap 10 gelindingnya, itu 10 butirnya. Itu bisa sobat semua cari di apotek itu ya. Nah, jadi untuk minyak ikan itu ada beberapa cara untuk stamina pada cuca hijau, khususnya pada cuca hijau bahan dan cuca hijau yang dilombakan. Karena minyak ikan ini sudah terbukti ya, terbukti bagus untuk stamina dari cuca hijau. Jadi minyak ikan ini kalau sobat semua hobi mancing itu bagus sekali ya kalau dicampur dengan umpan, apalagi Anda suka mancing ikan mas itu ya. Itu bagus sekali Anda sebagai umpan ya, atau pengganti esen itu bagus sekali. Tapi di sini kalau untuk burung ya, khususnya pada cuca hijau, bisa Anda oleskan pada buah. Nah, yang paling familiar pembuatan minyak ikan ya pada cuca hijau adalah pisang bacem, karena media dari pisang bacem adalah minyak ikan dan pisang kepok kepit. Itu sudah teruji ya 95% akurat untuk stamina, emosi, dan birahi pada cuca hijau. Terus yang kedua, minyak ikan bisa Anda campur dengan madu, bukan pada air minum ya, karena yang namanya minyak kalau dicampur dengan air putih atau air biasa itu kan tidak bisa nyampur. Beda kalau kita campur di madu. Di madu itu kan agak sedikit kental gitu ya, agak sedikit kental, jadi minyak ikan ini bisa berbaur dengan madu tersebut, dan untuk penambahan air cukup sedikit saja sebagai media pengencer. Karena aroma dari minyak ikan ya, yang namanya minyak ikan itu kan sedikit amis gitu. Jadi mungkin burung agak susah untuk makan. Jadi yang terbaik penggunaan minyak ikan itu bisa Anda langsung sebagai pisang bacem saja ya, karena pisang bacem itu kan ini kan sudah teruji di mana cuca hijau yang tidak bisa juara bisa juara, cuca hijau yang pelongo-pelongo saat lomba bisa hiper, atau cuca hijau yang gelondongan monoton bisa bongkar isian, itu dengan perantara pisang bacem. Tetapi di sini kalau pisang bacem itu tidak begitu Anda sukai atau tidak mempan pada cuca hijau Anda, silakan menggunakan cara lain, yaitu dicampur dengan madu. Atau bisa Anda campur dengan air gula ya, air gula Jawa loh ya, bukan air gula pasir itu jangan. Gula Jawa Anda pilih gula aren ya. Gula aren itu kan rasanya manis, bukan gurih. Tapi kalau gula kelapa itu kan lebih manis gurih, dan cuca hijau itu lebih suka yang manis. Jadi untuk madu ya, untuk madu Anda bisa menggunakan madu sasetan, madu rasa, atau madu yang lain itu kan banyak sekali kan. Nah, ambil 1 bungkus Anda tuang di cepuk ya, cepuk minum. Setelah itu tetesi dengan 3 butir minyak ikan, aduk-aduk sampai rata dan tercampur. Setelah itu taruhlah cepuk madu itu di dekat air minum cuca hijau. Jadi nanti setelah cuca hijau minum madu, dia akan membersihkan atau meminum air putih yang kita sediakan. Terus cara selanjutnya ya,
Cara selanjutnya, apabila Anda menggunakan media gula, ya, gula Jawa, gula aren, itu ambillah sedikit gula aren, ya dikira-kira sajalah itu. Kira-kira itu satu cepuk itu tidak lober itu, jadi seukuran dadu itu. Ambil gula Jawa seukuran dadu, Anda remas-remas atau Anda hancurkan dengan air hangat. Kalau gula dicampur dengan air hangat itu kan dia mudah meleleh atau mudah hancur. Nah, jadi hancurkan dahulu gula Jawa itu dengan air hangat. Terus setelah hancur, tunggu beberapa saat, kurangi airnya. Yang kita gunakan adalah endapan-endapan dari air gula itu ya. Jadi setelah Anda kurangi sedikit airnya dan masih tersisa endapan-endapan itu, baru Anda masukkan 3 butir minyak ikan. Minyak ikan itu kalau butiran itu kan nggak keluar cairannya ya, tidak keluar isinya. Karena yang kita gunakan itu kan airnya ya, minyaknya. Kalau masih berupa butiran kayak kapsul itu kan kalau dimakan itu ya enggak apa-apa ya, tapi kalau untuk campuran ya Anda buka dengan jarum ya, Anda tusuk dengan jarum, nanti kan keluar minyaknya, dan minyaknya itu Anda campur di air gula yang sudah Anda hancurkan tadi dengan air hangat. Jadi ya gunakan jarum ya, tapi jarumnya yang stabil. Maksud Om Bro, jarumnya yang steril, jangan jarum bekas itu ya, nayang-nayang itu jangan, tapi jarum yang masih stabil atau bersih, karena dengan jarum yang bersih itu tidak terkontaminasi dengan karat atau kotoran-kotoran, jadi benar-benar steril. Untuk pembuatan minyak ikan dengan media madu atau media pisang atau media gula Jawa, sebaiknya untuk menusuk minyak ikan itu kita gunakan jarum yang bersih atau jarum yang steril agar burunya tetap sehat ya, tidak terkontaminasi dengan kerak-kerak atau nayang-nayang yang ada pada jarum. Terus berapa hari pemberian? Kalau untuk burung lomba silahkan diberikan di H-1 sebelum lomba dan H lomba. Kalau burung bahan yang belum gacor atau masih seperti jet tempur itu silahkan diberikan setiap hari sampai burungnya gacor. Dan nanti kalau burung bahan itu biasanya dia gacor duluan dan jinaknya belakangan. Karena apa? Media yang kita gunakan adalah minyak ikan. Minyak ikan itu adalah sarana yang terbaik untuk mempercepat gacor. Ya, daripada Anda beli banyak merek-merek vitamin yang banyak iklan itu ya, lebih baik menggunakan ini saja, irit ya, irit dan terbukti ya. Jadi untuk media penggacor, vitamin gacor itu ya setahu Om Bro itu cuma perantara, dan itu juga hasilnya biasa-biasa saja. Beda kalau kita membuat sendiri dengan minyak ikan, itu hasilnya lebih luar biasa. Nah, hanya itu informasi yang bisa Om Bro sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Salam.